Jumpa lagi dulur, perkenalkan saya Senario Betul Kota Ponorogo. Pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke Persemen Permanen di BPDS Solo dalam rangka studi Bali, mencari informasi berkaitan dengan teknik persemengan dan juga mencari informasi berkaitan dengan ketersediaan bibit yang ada di BPDS Solo yang bisa saya sampaikan kepada kelompok binaan, sehingga nanti untuk permintaan tahun ini sesuai dengan apa yang tersedia di BPDS Solo. Terima kasih. Ini dibangun tahun 2012, waktu itu diresmikan oleh Bapak Menteri Kehutanan, Bapak Zulkifli Hasan. Kemudian ini status lahannya adalah pinjam pakai. Jadi lahan ini adalah lahan statusnya milik Litbang Pengelolaan Gas yang sekarang bertransformasi menjadi Badan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Awalnya yang kita pinjam pakai 0,8 hektar, tapi kemudian karena produksi kita semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, terakhir kita adendum dengan PKS tahun 2018, luasnya kita perluas menjadi 1,8 hektar. Waktu itu kita pernah produksi sampai 1,5 juta, Pak. Beberapa tahun terakhir sejak adanya COVID itu produksi kita dikurangi lagi karena ada refocusing dan lain-lain, penghematan anggaran. Beberapa tahun terakhir sejak 2019 kita di sekitar 800 sampai 900 ribu batang per tahun. Kemudian perjanjian pinjam pakai ini berakhir kemarin Juli tahun 2022, kemudian kita perbaharui lagi pinjam pakainya 10 tahun ke depan melalui kerangka acuan kegiatan S175 tahun 2023. Kemudian produksi bibit tahun 2022 ini rencana kita produksi 800.000 batang meliputi 34 jenis yang kita produksi bukan hanya tanaman kayu, dalam hal ini Bengelina, Jati, Mahoni, Sengon, Balsa, tapi kita juga memproduksi jenis-jenis tanaman penghasil bukan kayu atau HHBK, atau dulu sering disebut dengan multipurpose tree species atau MPTS. Ada alpukat, durian, duet, jambu air, jambu biji, jambu mete, jengkol, jeruk, kopi, matoa, nangka, pete, sirsak, gaharu, kelengkeng, mangga, salam, kayu putih. Nah, ini jenis-jenis yang HBK atau MPTS ini selama ini kita masih menggunakan generatif, Pak, jadi dari biji. Tapi kita sudah berupaya kita membuat bibit yang vegetatif. Cuma jumlahnya masih dalam jumlah terbatas sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada di kami dan juga kemampuan anggaran, karena dari standar biaya per batangnya itu tidak masuk kalau kita untuk memproduksi bibit tanaman vegetatif. Yang kita produksi secara banyak yang vegetatif itu misalnya kayu putih ya, ada kita melalui stek. Kemudian selain jenis tanaman penghasil bukan kayu atau HBK tadi, kita juga memproduksi jenis tanaman pelestari sumber mata air, Pak. Ini biasanya yang mohon banyaknya dari komunitas-komunitas ataupun dari pecinta tentara. Itu biasanya jenis-jenis yang pelestari sumber mata air ini ada aren, beringin, sukun, terbesi. Kemudian selain itu kita juga memproduksi jenis tanaman penghijauan lingkungan, yaitu yang mempunyai bunga ataupun tajuknya bisa sebagai tanaman peneduh, yaitu flamboyan, ketapang kencana, tabebuya, dan pucuk merah. Kemudian ini khusus ada lamtoro, ini kita tidak produksi untuk masyarakat luas, tapi kita produksi khusus untuk kegiatan RHL kita di lokasi perhutanan sosial. Kemudian
ada produksi tanaman rumput vetiver untuk penguat teras ataupun penguat tebing sungai dari kelongsoran. Kemudian ini adalah data produksi bibit sampai dengan 2022. Ini nanti mungkin bisa dipesani sendiri ya. Kemudian dari produksi 2022 ini tadi kita juga sempat melihat sudah ada masyarakat yang mohon. Kebanyakan yang mohon itu misalnya dari dinas instansi atau dari desa itu kalau kita masih kemarin akhir tahun masih ada stok dari sisa produksi tahun 2021. Kemudian ada yang sudah kita produksi dari awal tahun yang saat ini mungkin sudah siap tanam, itu kita distribusikan. Kemudian datanya seperti ini. Ini rekap distribusi bibit tahun 2020 ya, yang 2021 belum jadi. Jadi tadi yang seperti disampaikan Bapak bahwa kita mempunyai, selain kita produksi bibit, karena produksi bibit ini adalah salah satu untuk rehabilitasi hutan dan lahan melalui pemberdayaan masyarakat. Kita dituntut dari pusat maupun dari BPK itu untuk bisa menunjukkan lokasi penanaman. Jadi jangan hanya kita bisa membuat bibit, tapi kita juga harus bisa menunjukkan bibit itu dibawa kemana. Nah itu yang kita kesulitan Pak. Jadi kadang setiap pemohon yang datang kita minta untuk menyampaikan laporan penanaman, minimal berupa foto berkoordinat di mana lokasinya kayak gitu. Nah, tapi kan kadang nggak semua bisa masuk lagi itu laporannya seperti itu ya, kita kadang kesulitan seperti itu Pak. Mungkin dengan adanya nanti penyuluh mungkin bisa membantu terkait dengan pemantauan kegiatan penanaman dari bibit beker ini. Juli 2021 sampai Juli 2022 yang di Kabupaten Ponorogo terhitung total itu berbagai jenis ada 98.212 Pak. Cukup banyak. Ini kalau misalnya rata-rata per hektar 1.000 gitu, itu bisa sudah 98 hektar. Gitu. Itu kalau ditanamnya dalam tempat. Kemudian sesuai dengan pedoman dalam kita memproduksi bibit, kita juga untuk bibit yang dikeluarkan itu sudah melalui proses pengukuran standar kualitas bibit siap distribusi, yaitu kita menggunakan standar nasional nomor 8420 tahun 2018 tentang bibit tanaman hutan. Kemudian syarat utamanya yaitu minimal leher akar berkayu, kemudian media kompak, dan tingginya menyesuaikan dengan jenis, sesuai jenisnya. Target produksi 800.000 batang, ini kita penyerapan tenaga kerjanya 7.400 HOK sampai akhir tahun. Kalau misalnya rata-rata dalam sehari ada 20 pekerja, itu bisa dihitung jumlah harinya orang bekerja. Itu ini dokumentasinya Pak, proses nanti kita bisa lihat ke lokasi. Jadi ini rumah media, tempat pencampuran media
Kemudian ini rumah kecambah, jadi tempat proses menyemaikan benih. Kemudian ada area naungan atau seeded area. Ini untuk bibit yang baru disapih karena dia belum bisa ditaruh di tempat terbuka untuk mengurangi penguapan, sehingga dia perlu ditaruh di bawah naungan. Kemudian setelah bibitnya sudah agak besar, nanti kita sapih di area yang terbuka, open area yang bisa kita lihat di depan ini. Kemudian ini ada papan informasi mutasi bibit, papan produksi, jumlah berapa yang sudah diproduksi, jumlah berapa yang sudah didistribusi, nanti bisa dilihat di papan mutasi. Kemudian untuk permohonan ini untuk persyaratan administrasi kita Bapak, supaya semua bisa dipertanggungjawabkan akuntabel ya. Jadi pemohon itu menyampaikan surat permohonan. Kalau misalnya jumlah sedikit, kita menyediakan belangko permohonan yang bisa diisi langsung, kemudian dilampiri dengan fotokopi, kemudian sketsa calon lokasi penanaman berkoordinat, kemudian surat pernyataan sanggup menanam dan memelihara. Kemudian untuk dinas instansi atau lembaga, biasanya kita juga beri tambahan untuk menyampaikan surat pernyataan bahwa di instansi yang bersangkutan tidak ada biaya pengadaan bibitnya, karena kita nggak mau misalnya di dinas instansi itu yang mohon ke kita itu ada biaya pengadaan bibitnya, terus minta ke kita, jadi kayak di SPC kan dari mereka. Itu kemudian kalau misalnya ada seremonial, itu kita minta disebutkan juga bahwa bibit ini berasal atau bantuan bibit gratis dari persemaian permanen Bumdes RSU. Ini dokumentasi distribusi bibit ini dari berbagai macam instansi. Kemudian ini yang kanan bawah ini adalah potret bahwa tujuan dari persemaian permanen ini selain untuk untuk ekologi ya, perbaikan tutupan lahan, perbaikan tutupan vegetasi, tapi selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah ini bukti bahwa dari persemaian permanen bibit yang dimohon itu ditanam, dipelihara dengan baik, sudah bisa memberikan nilai ekonomi atau nilai tambah bagi penanamnya. Jadi itu kelihatan sengon yang sudah dipanen Pak, itu kelihatan rupiahnya ya. Jadi di situ kita harapkan masyarakat itu mempunyai minat untuk menanam, karena adanya harapan dari tambahan pendapatan melalui hasil panen yang akan didapatkan. Kemudian ini mungkin Bapak udah kenal Mbah Sadiman. Ini tokoh yang mendapatkan beberapa Kalpataru ya, beberapa kali penghargaan Kalpataru karena semangatnya menanam beringin. Jadi Mbah Sadiman berkunjung ke sini itu seperti anak yang main ke Mas? Taman bermain atau apa? Betul. Playground gitu ya, playground gitu. Jadi kayak pengen diambilin semua gitu Pak. Ini adalah salah satu atau beberapa dokumentasi bibit dari persemaian permanen yang sudah ditanam di lapangan Pak. Jadi kayak kita mempunyai anggaran untuk monet cuma terbatas Pak, jadi tidak bisa semua kita kunjungi, sehingga
kita hanya ambil sampel terutama yang pemohon dalam jumlah yang besar. Ini contohnya. Nah sekarang ini Pak, kita saat ini dituntut oleh BPK untuk bisa memberikan informasi data bergeotek. Semua informasi, foto, dokumentasi itu harus ada informasi koordinatnya, sehingga mereka akan mudah memantau misalnya sebaran bibitnya itu di mana saja gitu. Ini tahun 2016 masih di seputaran Karanganyar, Wonogiri dan sekitarnya. Ponorogonya masih belum kelihatan banyak. Ini 2017 sudah semakin meluas dengan adanya sosialisasi berita dari mulut ke mulut. Ini kita tiap hari pasti ada disposisi surat masuk permohonan bibit, Bu. Jadi sampai saat ini sudah berapa surat masuk, Mas? Jadi kita takutnya misalnya sudah mendisposisi bantu kayak gitu. Ternyata yang sudah kita keluarkan disposisinya itu melebihi dari jumlah produksi tahun ini gitu. Takutnya seperti itu. Ini peta sebaran bibit PT tahun 2018 ini kita peroleh berdasarkan laporan foto dari sebagian yang masuk, kemudian dari kita melakukan monet seperti itu. Ini tahun 2019 sudah sampai sini Pak, sudah sampai ke ini Tuban Lamongan Gresik ya. Waktu itu kita masih ada kerjasama dengan Pak Ali Mansur yang dia menyediakan lahan untuk produksi bibit karena kita wilayah kerja 19 kabupaten kota dari Wonogiri, Jawa Tengah sampai ke Pantura, Tuban Lamongan Gresik Pak. Nah, kalau dari Tuban Lamongan Gresik untuk mengambil ke sini terlalu jauh, sehingga pada waktu itu Pak Ali Mansur menawarkan untuk memproduksi, menyediakan lahannya untuk memproduksi bibit. Jadi kita splitkan beberapa sebagian untuk produksi di sana untuk memudahkan pemohon Tuban Lamongan Gresik Bojonegoro untuk minta atau mengambil dari Tuban. Tapi kemudian karena kewalahan juga kita memantaunya karena tetap pertanggungjawabannya ada di kita. Jadi kita karena kewalahan dan di sana pun juga kewalahan. Akhirnya setelah masa perjanjian kerjasamanya berakhir, sepakat untuk sudah tidak dikedepankan lagi. Waktu itu karena masih produksi kita 1,5 juta. Sekarang kita produksi hanya 800 atau 900 ribu, sehingga masih tempatnya di sini masih muat gitu. Ini tahun 2020, terakhir 2021 belum kita bikin ininya petanya. Sudah selesai cuma belum jalan. belum jalan ya. Sebagai Jadi yang kami gunakan itu apit tanah, nah, kurang lebih 4:1. Nah ini yang pupuk komposnya, ini apa itu sekamnya. Nah ini yang udah siap jadi nih, udah matang ini, udah matang, bukan yang bukan yang basah, yang iya, udah apa? Contohnya ini. Nah ini apa ini kandungannya sudah ada. Kandungan apa itu kandungan? Iya. Langsung beli. Udah jadi, udah siap anunya. Udah siap apa itu? Udah siap campur. Udah siap campur. Ini kurang lebih Rp800 per kilo. Oh ya, kilo aja. Mana ini? Karenanya. Karenanya. Enggak kayak gini.
Jadi ini rata-rata ini satu orang bisa setengah kubik per hari lah untuk mencampur. Kalau pakai 2 orang itu satu kubik. Kalau ibu ngisi itu rata-rata sini kurang lebih 600 per hari. Satu hari 600. Sambil ngisi sambil ini apa? Kalau dia ngisi tos ini bisa sampai 1.200, 1.300. Ngisi satu ton. Itu ukuran polybag. Tapi ukuran polybag berapa? 10-15 sama Ya sama KBR ya. Per polybag menjauh berapa rupiah mas? apanya? Pengisian, Borong isi. kali. Borongan apa per polybagan? Kalau kami harian. Oh harian. Harian. Tapi kalau mau per apa itu borongan, itu bisa 75 rupiah bisa dapat. Kalau dia minta 100 udah kemahalan. Berarti maksimal sih sekalian rupiah. 75 rupiah sampai 80 lah. Misalnya kalau untuk Iya. Sanotone ke bedengan. Iya. Aku bayar burung ribu kayaknya. Berapa? Berapa nih mas? Itu masih isi tak mas? Masih lah. Masih Dulu dewe. Cepat kalau dia baru dia cepat ini. Ini apa kayu putih yang kemarin disetek ya? Iya, itu maksudnya yang hasil seleksinya bu, yang anunya langsung di open ada. Nah ini yang hasil anu teman-teman ini apa? Sambung ya, iya sambung. Kalau Latihan nyambung ini sambung sendiri. ini jam baik dia akan saya patang. Dikasih larutan apa mas? Apa? Dikasih sertifikat apa? Roton apa? Roton. Kalau ada apa? Apa itu? Aren. Oh aren agak lama aren karena aren itu bijinya kami ini dulu kami gigit. Iya. Karena ada matanya itu. Ada matanya itu yang kami gosok-gosok satu-satu. Biar dia cepat tumbuh gitu. Betul. Karena kalau keras ya. Setelah itu kami kum dia pakai apa? Gergaji kayu. Oh, Gergaji. berapa lama? Paling 1 bulan, hampir 2 bulan baru bisa ini. Lama ya. Cuma lama. Kayak melijo itu apa? Tulisannya berbeda. Cuma lama. Kalau tanpa perlakuan bisa sampai 6 sampai 8 bulan. Mbak, anu foto tapi biar bagus ya. Buka Mas Ren, buka. Ayo turun apa? Ke sana nih. Ke sana Mas. Ikuti Mas Rudy. Ya, ya. Yo, sana. Bisa Bu, nanti misalnya minta silakan sama kita. Oh iya. Tinggal KTP fotokopi. Kalau cuma buat pakai KTP juga Bu. Saya mau minta sarannya satu.
Kita baru kita pakai perlak lah. Enggak ada. Pakai pasir. Pakai pasir dan minyak. Tapi gemelina kan direndam. Direndam dulu. Kalau yang direndam air panas itu anu apa lagi itu? Oh iya. Air mendidih pun nggak masalah. Air mendidih. Asalnya kan direbus beda. Tahun kemarin saya bikin sengon 80.000, ternyata kebutuhan peminatnya 110 kurang. Jadi makanya tahun ini aku bikin. Mungkin sudah banyak yang ini yang udah terbang kali. Tahun ini banyak. Udah banyak terbang.